Presiden Joko Widodo menerbitkan peraturan pemerintah nomor 53 tahun 2023 mengenai aturan menteri, pejabat setingkat menteri, serta kepala daerah tidak harus mundur dari jabatannya meski maju dalam pemilihan presiden 2024. Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana menyebut para peserta pemilu 2024 tinggal mengikuti saja aturan yang telah ditetapkan. Iya, ini kan keputusan MK kemarin sudah jelas ya mengenai pengaturan tentang apakah harus mundur atau tidak, dan MK sudah memberikan keputusan yang bersifat final dan mengikat, dan tinggal sekarang aturan-aturan kita menyesuaikan keputusan MK. Mundur itu pilihan individual dari masing-masing pejabat publik itu. Kalau beliau memutuskan untuk mundur, maka diberikan ruang untuk mundur. Tetapi kalau beliau masih tetap menjabat, berarti harus mengikuti aturan yang terkait dengan pengaturan kampanye yang sudah diatur koridornya di dalam undang-undang maupun dalam Perpres. Dalam peraturan pemerintah nomor 53 tahun 2023 yang menjadi sorotan yakni Presiden, Wakil Presiden, pimpinan dan anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat, pimpinan dan anggota DPR, pimpinan dan anggota DPD, menteri dan pejabat setingkat menteri hingga kepala daerah tak perlu mengundurkan diri jika menjadi peserta pemilu, melainkan dipersilakan cuti selama masa kampanye berlangsung. Sementara bagi ASN, TNI Polri, serta karyawan atau pejabat BUMN atau BUMD harus mengundurkan diri jika menjadi peserta pemilu. Sementara pakar hukum tata negara, Juanda menilai dalam PP ini telah terjadi kekeliruan. Hal ini dinilai lantaran dari peraturan pemerintah tersebut menimbulkan diskriminasi khususnya dari pejabat negara. Di sisi lain, ia juga meragukan kenetralan dari para pejabat negara ketika yang maju dalam kontestasi pemilu tetapi tidak mundur dari jabatannya. Aspek ketentuan undang-undang seperti ini tidak boleh terjadi. Harusnya ketika seseorang harus mundur dari calon DPR atau calon DPD, menurut saya juga seseorang yang dimaksud di dalam pasal tersebut, yaitu pejabat negara, kepala daerah, dan menteri, ya seharusnya juga mundur ketika yang bersangkutan adalah mencalonkan diri menjadi capres dan cawapres. Menurut saya karena undang-undang sendiri sudah keliru dan kurang benar dari aspek sebuah peraturan yang layak dan peraturan yang benar, maka PP-nya juga adalah terjadi hal yang sama. Lalu, apakah peraturan pemerintah ini akan tetap menjaga netralitas dalam pemilu 2024? Tim Liputan Kompas TV. Saudara, Presiden Joko Widodo memperbolehkan menteri, pejabat setingkat menteri dan juga kepala daerah tidak harus mundur dari jabatan meski maju di Pilpres 2024. Lalu apakah aturan ini dapat menjaga kenetralan pemilu ke depannya? Dan sebenarnya keputusan siapakah yang diuntungkan dan juga dirugikan? Kami hadirkan perbincangannya bersama dengan sejumlah narasumber melalui sambungan Zoom. Sudah ada pakar hukum tata negara Mbak Bivitri Susanti, kemudian juga ada Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Mas Habibur Rahman, dan juga ada anggota Dewan Pembina Perludem Mbak Titi Anggraini. Selamat pagi, Assalamualaikum Mbak Titi, Mbak Bivitri, Mas Habib. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Selamat pagi Mbak Disti. Ya, ini kan satu hari kemudian menjelang masa kampanye dimulai pada tanggal 28 November ini. Sepekan sebelumnya Presiden Joko Widodo ini menaikkan peraturan pemerintah nomor 53 tahun 2023. Kalau menurut Profesor Juanda di paket kita sebelumnya, Mbak Bibif, ada kekeliruan. Anda berpandangan samakah? Ya, kekeliruannya ada dalam hal ketentuan itu akan merusak netralitas dari penyelenggara negara. Jadi kan kita harus lihatnya begini, bagaimana ketidaknetralan itu bisa terjadi. Maaf agak belibet nih pagi-pagi Mbak. Tapi ketidaknetralan itu bisa terjadi dalam 3 hal menurut saya. Yang pertama adalah agenda seorang pejabat
yang bisa dimanfaatkan untuk kepentingan masa kampanye. Kemudian yang kedua, fasilitas Negara. dari pejabat negara tersebut. Dan yang ketiga, kebijakan yang mungkin saja bisa dikeluarkan untuk kepentingan calon yang didukung oleh pejabat negara tersebut atau dirinya sendiri. Nah, ini yang sebenarnya sangat berbahaya dan biasanya terjadi. Ini bukan dugaan, bukan sembarangan spekulasi, tapi memang ini yang sudah kerap terjadi dalam masa-masa kampanye, dalam pemilu di Indonesia maupun di negara lain. Jadi memang kita harus melihatnya kalau dalam konteks hukum tata negara itu selalu dalam tanda kutip kita harus suudzon begitu ya, berprasangka buruk. Karena kalau dalam penyelenggaraan negara kita berbicara soal kekuasaan yang bisa dengan mudah disalahgunakan. Jadi pagarnya harusnya justru sangat jelas, sangat terang bahwa tiga hal tadi, agenda pejabat, fasilitas pejabat, dan kebijakan pejabat itu tidak bisa digunakan untuk kepentingan calon-calon yang ia dukung atau dirinya sendiri. Nah, kalau misalnya dikatakan barangkali ada suatu situasi yang tidak langsung, nah itu persoalannya. Jadi harusnya dipastikan dari awal dan kapannya itu justru ketika mereka sudah mulai ditetapkan sebagai calon dalam daftar calon tetap, mereka semua harusnya mundur dalam jabatan-jabatan tersebut untuk menjaga jangan sampai ada penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan kampanye dan pencalonan, Mbak. Anda melihat harusnya mundur begitu ya, jangan sampai kemudian tiga yang kekhawatiran tadi ini kemudian terwujud begitu ya. Nah, berarti Anda melihat peluang ketidaknetralan ini cukup besar dengan adanya peraturan pemerintah nomor 53 tahun 2023 ini soal cuti kampanye? Cukup besar karena kan sebenarnya bahkan untuk tahun ini sudah kelihatan. Ya misalnya ada beberapa kejadian di mana seorang pejabat yang sebenarnya sedang melakukan agenda pemerintah yang resmi gitu ya, tapi kemudian selagi melakukan agenda tersebut dia sekalian bilang pilih si A, si B, si C atau pilih saya sendiri misalnya begitu. Atau juga misalnya ada bantuan-bantuan sosial, ini juga sudah jadi suatu modus ya. Bantuan-bantuan yang diberikan kepada masyarakat itu cenderung akan diberikan pada hari-hari menjelang atau selama masa kampanye. Ini bukan modus tahun ini saja, tapi juga tahun-tahun lalu. Itu sebenarnya sudah terjadi semuanya, dan justru kita menginginkan ada peraturan perundang-undangan yang bisa mencegah itu semua dilakukan. Karena kuncinya ada di situ. Saya khawatir kalau kita hanya menyerahkan pada etika penyelenggara negara, kita tahu betul bahwa belakangan ini justru kita sedang prihatin dan cemas pada etika para penyelenggara negara kita, Mbak. Oke, saya ke Mbak Titi. Mbak Titi, ada banyak sekali kekhawatiran ya yang disampaikan oleh Mbak Bibif. Anda sepemahaman soal ini? Iya, Mbak, kalau kita lihat memang PP ini harus dikeluarkan karena ada putusan MK nomor 68 2022 yang membutuhkan tindak lanjut. Sebelumnya sudah ada PP nomor 32 tahun 2018. Tapi PP tersebut mengatur pejabat negara untuk kepentingan pengunduran diri dalam rangka pencalonan ataupun dalam rangka pengajuan cuti. Sedangkan dalam putusan 68 2022 MK kemudian mengecualikan, MK membolehkan menteri untuk kemudian maju di Pilpres tanpa harus mengundurkan diri. Syaratnya ada dua, yaitu mendapatkan persetujuan atau izin dari presiden, dan yang kedua berkampanye dalam keadaan cuti di luar tanggungan negara. Nah, di peraturan pemerintah terdahulu 32 2018, pengajuan cuti itu tidak memuat mekanisme cuti untuk menteri yang maju di Pilpres. Karena di dalam undang-undang sebelumnya pasal 170 ayat 1, menteri itu kalau maju Pilpres maka harus mengundurkan diri. Sekarang ketentuan hukumnya berubah. Dari semula mengundurkan diri menjadi boleh asal ada izin presiden dan cuti saat berkampanye. Artinya mekanisme itu harus diatur. Jadi saat ini tuh sebelum ada PP 53 tidak ada pengaturan itu. Jadi pengaturan itu dalam konteks sebuah pengaturan dia diperlukan gitu ya, karena memang harus ada ketentuan lebih lanjut dari putusan MK. Jadi itu substansi pengaturannya dulu, karena kalau tidak
nanti bagaimana mekanisme pemberian izin cuti itu kan tidak ada aturannya begitu. Maka dibuatlah PP dulu begitu. Maka dibuatlah PP itu karena memang PP itu dibutuhkan dalam mengimplementasikan putusan MK sebagai prosedur pengajuan cuti. Tapi harus diingat tadi yang disampaikan oleh Mbak Bivitri itu benar bahwa potensi penyimpangan itu nyata begitu. Karena kenapa? PP 53 2023 termasuk juga di PP 32 2018 soal cuti pejabat negara yang mengikuti kontestasi atau kepentingan untuk pemenangan itu dalam 1 minggu hanya boleh 1 hari. Betul. Dalam seminggu kerja ya. Kalau akhir pekan Sabtu Minggu itu tidak dihitung. Apa iya dengan masa kampanye yang sangat pendek 75 hari, maka 1 hari itu cukup untuk berkampanye menjangkau seluruh wilayah Indonesia. Betul. Jadi disitulah sebenarnya peluang penyimpangan dan juga dorongan untuk menyalahgunakan jabatan ataupun hal-hal yang berkaitan dengan sumber daya, anggaran dan lain sebagainya menjadi terbuka. Karena terus terang kalau pengalaman kami mencatat ya, misalnya ketika mereka menjadi calon atau melakukan kerja-kerja pemenangan sebagai tim kampanye, juru kampanye, dan lain sebagainya, itu ada kecenderungan peningkatan kunjungan ke daerah, melakukan program-program ekspos publik dengan peserta dari masyarakat yang sangat banyak, dan kemudian terjadi peningkatan event-event besar yang melibatkan masyarakat dalam skala besar. Betul. Jadi dari situ saja intensi untuk menggunakan jabatan dan juga kewenangan yang ada untuk melakukan exposure selama masa kampanye itu sangat nyata begitu. Dan itu kan sangat tipis bedanya antara kepentingan pekerjaan jabatan dengan kepentingan pemenangan. Apalagi misalnya dinas-dinas daerah. Berangkatnya hari Jumat, pulangnya hari Senin. Sabtu Minggu digunakan untuk penjangkauan pemilih, menemui para pemangku kepentingan yang punya masa. Maka di situ menjadi bias begitu ya, kayak yang disebut dengan etika itu menjadi tidak jelas lagi. Jadi itu yang saya kira memang terbuka ruang lebih besar, apalagi kemudian pejabat negara yang bisa ikut pemilu dan juga melakukan kerja-kerja pemenangan, jangkauannya menjadi lebih banyak daripada pemilu terdahulu. Oke, Mas Habib, ini Mbak Bibif, kemudian Mbak Titi mengatakan dengan adanya PP nomor 53 tahun 2023 yang sebelumnya harusnya mundur, kemudian diperbolehkan cuti 1 hari kerja dalam seminggu. Pertanyaan saya, apakah cukup untuk menjangkau seluruh wilayah Indonesia? Ya, pertama saya perlu sampaikan, saya sepakat dengan Mbak Bivitri, ya, kemudian Mbak Titi soal etika ini sekarang menjadi concern banyak pihak ya. Kita tahu bagaimana putusan MK ya, lembaga yang tadinya kita harapkan menegakkan etika justru sangat tidak beretika ya, sangat tidak berkeadilan. Bagaimana mungkin menghukum orang tanpa membuktikan ya. Lalu bagaimana mungkin menghukum orang yang melaksanakan jurisprudensi yang dia lakukan sendiri oleh ketua MK-nya ini. Nah, itu tentu menjadi concern kita semua ya soal etika. Yang kedua, kita tentu perlu mengedukasi masyarakat ya dengan menyampaikan narasi yang tepat. Tadi disampaikan oleh Mbak Titi, ini bukan keluar tiba-tiba peraturan pemerintah ini, tapi breakdown tindak lanjut dari putusan MK nomor 68 tahun 2022 ya, di mana MK menguji konstitusionalitas pasal 170 ayat 1 ya. Tadinya kan menteri dikecualikan dari yang dikecualikan ya, kan ada jabatan-jabatan tertentu yang dikecualikan tidak mundur. Di situ menteri tidak masuk. Lalu dengan uji materi tersebut maka menteri menjadi yang ikut dikecualikan tidak mundur. Nah, kan belum ada aturan detailnya nih soal menteri, maka keluarlah PP ini. Ya, betul. Nah, justru kalau kami melihat ya norma di pasal 36 yang soal cuti seminggu sekali, saya pikir ini merupakan norma yang norma detailing yang justru membatasi putusan MK nomor 68 tersebut ya, di mana menteri diberikan hak untuk melakukan cuti seminggu sekali ya. Justru menurut saya ini merupakan pembatasan, tapi nggak ada masalah. Kami Partai Gerindra siap saja dengan apa yang sudah menjadi keputusan pemerintah ya. Mau dikasih waktu sehari juga nggak ada masalah. Tentu kan masih ada Sabtu Minggu di mana calon kami yang menteri ya
bisa melaksanakan tugas-tugas kampanye di 3 hari tersebut. Ya, dan tentu dengan kondisi saat ini, di mana kita ada teknologi, ya, kemudian semakin mudahnya masyarakat mengakses informasi, kampanye itu kan tidak harus lewat darat, ya, setiap daerah ya. Bisa juga dengan teknologi tersebut di satu tempat disaksikan oleh masyarakat dari seluruh penjuru Indonesia. Yang paling penting menurut saya, ya Mbak, sekarang ini sulit kalau ya mengimplementasikan yang disampaikan oleh Mbak Bivitri. Kalau soal HTN katanya yang harus dipakai adalah presumption of guilty. Saya sepakat, tetapi kan kita harus buat aturannya. Nah, aturannya kan ada jelas di pasal 547 Undang-Undang Pemilu, bahwa setiap penyelenggara negara ya, yang melakukan tindakan membuat putusan atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan pasangan calon dalam kapasitas yang tersebut ada ancaman pidananya. Nah, aturannya kan sudah ada, ya. Jadi nggak bisa kita menegakkan aturan, menerapkan azas presumption of guilty tanpa kita membuat aturan. Nah, kalau aturannya sudah ada, ya, yang dikhawatirkan tadi oleh Mbak Bivitri, ya tinggal kita laksanakan saja. Kita awasi. Saya sepakat dengan Gus Muhaimin, Pak Prabowo, Pak Ganjar ya waktu pengundian nomor urut. Kalau ada yang curang, ya tinggal kita laporkan ke institusi yang berwenang menegakkan aturannya. Oke, Mas Habib, tapi begini, Anda kan Pak Prabowo ini kan sebagai Menteri Pertahanan, kemudian Mas Gibran ini juga kita tahu sebagai Wali Kota Solo. Ada beberapa kekhawatiran yang kemudian ditakutkan begitu ya, soal adanya potensi penyimpangan soal agenda, kemudian fasilitas negara dan juga ketidaknetralan. Karena bisa dikatakan seharusnya ini mundur, kemudian harus cuti 1 hari saja begitu ya. Tanggapan Anda seperti apa menanggapi ini? Ya, hal yang sama juga, ya, praduga yang sama juga ditujukan orang kepada Menko Polhukam Pak Mahfud MD. Minggu lalu beliau mengadakan konvers, ya, backdropnya itu Menko Polhukam, ya, apa namanya di depan itu yang podiumnya Menko Polhukam. Tetapi keluhan-keluhan yang disampaikan murni 100% hanya yang dianggap merugikan paslon beliau, ya kan. Padahal dugaan-dugaan pelanggaran banyak sekali, ya, bukan hanya merugikan paslon beliau, banyak juga dugaan pelanggaran yang merugikan paslon-paslon yang lain. Tetapi kenapa di panggung Menko Polhukam Pak Mahfud hanya menyampaikan persoalan-persoalan yang dianggap merugikan kubu beliau? Apakah itu abuse of power? Apakah itu memenuhi pelanggaran pasal 547 Undang-Undang Pemilu? Nah, kita mesti cek lagi gitu loh. Begitu juga kekhawatiran terhadap Pak Prabowo, Mas Gibran, ya kan, kepada Menteri PKB, Ida Fauzia misalnya kan, yang menjadi tim dari dari kubu Amin, ya. Itu juga bisa dijaga dan dikawal oleh masyarakat. Kalau Anda menyimak tadi saya sebutkan pasal 547 itu sudah sangat detail dan ancaman hukumannya sangat-sangat keras sekali, yaitu 3 tahun penjara, ya. Ancaman hukuman ini salah satu yang terberat dalam Undang-Undang Pemilu. Kalau Anda lihat ada berbagai larangan dan lain sebagainya. Kalau 3 tahun itu salah satu yang paling berat dalam Undang-Undang Pemilu. Jadi bukan hanya akan didiskualifikasi secara administrasi, ya, kalau melakukan pelanggaran tersebut, tapi ada sanksi pidana terhadap fisik orang yang melakukan pelanggarannya. Oke, sebenarnya memang kalau menurut aturan memang sudah jelas ya, ketika kemudian ada potensi di sana, ada aturan di sana bisa dilaporkan begitu ya. Namun kemudian yang menjadi pertanyaan adalah bisakah kemudian ini bisa ditegakkan aturan ini? Kita akan jawab dan juga kita akan bahas bersama. Tetaplah bersama kami di Sapa Indonesia Pagi, jangan kemana-mana. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Saudara, kita masih membahas soal aturan yang kemudian diteken oleh Presiden Joko Widodo soal cuti kampanye bagi pejabat setingkat menteri hingga wali kota yang diizinkan kemudian 1 hari dalam seminggu di hari kerja. Masih ada Mas Habib dari Partai Gerindra, kemudian juga ada Mbak Bivitri dan juga ada Mbak Titi dari Perludem. Saya ke Mbak Bibif dulu. Mbak Bibif, ini kalau kita menyimak tadi pernyataan dari Mas Habib, sebenarnya kalau memang ada potensi penyimpangan, kemudian pelanggaran yang kemudian
bisa dikatakan bisa dilaporkan saja begitu. Nah, tapi implementasinya, prakteknya, apakah akan semudah itu begitu? Ya, itu dia Mbak. Jadi secara normatif tentu saja namanya aturan main kepemiluan pasti begitu prosedurnya. Kalau ada pelanggaran silakan dilaporkan sesuai dengan kewenangannya. Mungkin ke Bawaslu, kalau tindak pidana pemilu lewat Bawaslu tapi melalui Bawaslu tapi kepada penegak hukum begitu. Secara normatif memang begitu. Tapi kita juga sudah belajar bahwa secara praktik tidak semudah itu. Karena ada dua hal nih biasanya yang juga akan bisa kita lihat. Pertama, dari para calon sendiri itu juga biasanya akan melihat, menganalisis juga celah-celah mana yang bisa digunakan supaya mereka tidak bisa dikenakan. Itu satu. Tapi yang kedua juga kita paham bahwa penyelenggara pemilu hari-hari ini, saya kira kita harus terus terang saja membahasnya secara lebih terang, juga tidak netral dan cenderung tidak responsif gitu, sangat legalistik juga. Misalnya begini contoh konkretnya, ketika kemarin sudah terjadi beberapa hal yang tadi sudah disebutkan beberapa waktu. Bisa saya potong dikit, itu tidak netralnya penyelenggara pemilu di mana? Iya, makanya ini saya lagi mau jelaskan. Lagi dijelaskan. Misalnya Ya, jelaskan. sudah Kasih contoh. terjadi beberapa. Kasih contoh tidak Saya netralnya jelaskan di mana? dulu ya Pak Habib ya, kan lagi ada waktu saya nih untuk menjelaskan. Jadi ketika misalnya terjadi penyimpangan-penyimpangan yang juga dilaporkan atau dipermasalahkan, sebagian tidak dilaporkan, itu seringkali terjadi karena belum masa kampanye misalnya, Bawaslu kemudian mengatakan, oh kami belum bisa melakukan apapun karena ternyata belum masuk masa kampanye. Jadi ada loopholes, ada celah-celah yang bisa dipergunakan oleh para calon, maupun ternyata juga membuat Bawaslu menjadi sangat-sangat legalistik. Meskipun kita sudah melihat ada hal-hal yang ada kekuasaan yang sebenarnya tengah digunakan untuk kepentingan kampanye. Nah, itu beberapa contoh konkret yang sudah terjadi, Mbak. Dan ini yang kita harus waspadai dan tentu saja masa kampanye baru dimulai besok. Tapi kita sudah punya beberapa catatan penting di mana ternyata penyelenggara pemilu itu tidak sepenuhnya netral dengan kekuasaan yang sekarang ini tengah berlangsung. Begitu, Mbak. Silahkan kalau mau ditanggapi, Mas Habib. Mas Habib, masih di mute? Ya, saya sepakat dengan Mbak Bivitri. Kita harus mengkritik, mengawasi ya rekan-rekan yang bekerja di garis depan pengawasan pemilu. Mereka juga punya mekanisme pengawasan yang berlapis. Tetapi sebagai figur publik ya Mbak Bivitri dengan serampangan ya, dengan ceroboh sekali menyampaikan tuduhan yang sangat keras. Penyelenggara pemilu tidak netral. Ya, lalu dikatakan tidak sepenuhnya netral, yang mana saya juga nggak paham ya, yang diyakini oleh Mbak Bivitri. Kalau dia yakin penyelenggara pemilu tidak netral, kan baiknya kita edukasi publik dengan tunjukkan bukti di kasus apa, ya, kemudian di mana pelakunya siapa, itu kan harus jelas gitu loh. Karena kan kita juga harus membangun kepercayaan kepada institusi yang kita sepakati menjadi pengawasnya ini gitu loh. Kalau dia kerja nggak benar ya kita tunjukkan. Tetapi kalau kita tidak bisa membuktikan, menurut saya tidak tepat gitu loh. Tidak tepat kita judgement ya, dia tidak netral, dia tidak sepenuhnya netral. Ini kan sangat-sangat tidak mengedukasi publik gitu loh. Jadi nggak apa-apa lah, saya pikir kita perlu teman-teman yang kritis seperti ini ke depan, saya yakin ya, dengan situasi seperti saat ini, siapapun tidak akan bisa melakukan kecurangan dengan leluasa, ya, siapapun. Ya, Karena siapapun kita saling mengawasi semua. Karena semua sudah pegang handphone, kemudian kalau misalkan bisa dibuktikan ada video dan juga foto, tinggal dilaporkan begitu. Ya, tetapi sebaliknya ya kan, kita juga nggak bisa mendorong-dorong publik untuk melakukan yang namanya misalnya pengadilan publik, ya kan, pengadilan dengan media nggak bisa. Tetap aja kita harus mengajarkan publik, sampaikan ke penyelenggara pemilu. Sampaikan ke penyelenggara pemilu bidang pengawasan gitu. Jangan sampai kita membuat statement yang prematur ya, apalagi itu menuduh ya. Menurut saya itu sangat-sangat tidak elegan. Oke.
Nah, kalau kita hari-hari ini memang kemudian harus bisa apa ya, pasangan calon ketiga kandidat ini bisa dikatakan harus lebih ekstra hati-hati ya begitu ya Mbak Bivitri dan juga Mbak Titi, karena semuanya sudah pegang handphone, semuanya bisa ada buktinya, video dan juga foto secara cepat dan juga mudah begitu ya. Kalau memang ditemukan ada potensi pelanggaran di situ kemudian dilaporkan begitu. Nah, Mbak Titi, Anda melihatnya dampaknya seperti apa ini soal ketidaknetralan atau dugaan ketidaknetralan ini? Eh, Jadi kalau kita lihat postur kabinet kita hari ini, pejabat negara yang berstatus menteri atau wakil menteri yang terlibat di dalam proses kontestasi itu menyebar di 3 pasangan calon. Betul. Baik sebagai pasangan calon, baik sebagai ketua umum partai, sebagai caleg, ataupun sebagai tim pemenangan. Jadi sebenarnya publik dan pasangan calon itu harus mewaspadai satu sama lain. Tetapi memang sulit bagi publik untuk bisa aktif karena ini melibatkan kekuasaan, melibatkan mereka yang punya pengaruh. Pengalaman selama ini kasus politik itu bukan kasus yang mudah. Betul. Itu kasus yang penuh tekanan dan tensi politik. Tidak semua orang berani melaporkan pelanggaran. Bahkan pada level masyarakat akar rumput, melaporkan pelanggaran atau tindak pidana jual beli suara politik uang, itu tidak semua punya keberanian. Jadi ekses politiknya itu nyata begitu, karena beberapa teman kami, bukan beberapa, mohon maaf, satu, misalnya teman kami pada pemilu 2014 melaporkan politik uang, justru malah kena serangan balik dan mengalami proses kriminalisasi. Jadi keberanian itu tidak mudah. Nah, saya sendiri selama ini selalu berusaha untuk melaporkan. Tetapi ya begitu hasilnya. Misalnya soal verifikasi partai. Itu terlihat sekali di DKPP ada bukti bahwa ada masalah atau manipulasi di dalam verifikasi partai. Tetapi yang kena itu adalah operator lapangannya. Soal pencalonan keterwakilan perempuan. Jadi memang tidak mudah, Mbak. Hambatannya itu besar gitu. Nah, tetapi di sini saya kira karena potensi penyimpangan itu atau pelanggaran itu ada menyebar pada 3 pasangan calon, ya pasangan calon memang harus saling kontrol. Terutama kemudian sebenarnya kuncinya itu ada pada Pak Jokowi ya, karena izin itu kan ada pada Pak Jokowi. Jadi dalam konteks bagaimana memastikan jalannya kabinet dan pemerintahan dengan baik, apalagi di akhir masa jabatan, program-program strategis nasional itu harus dituntaskan. Jadi elemen pengawasan itu juga harus berjalan dari sisi presiden di dalam memastikan bahwa anggaran, sumber daya, birokrasi, kewenangan itu tidak dimanfaatkan untuk kepentingan-kepentingan menyimpang di dalam proses elektoral kita. Apalagi misalnya kan Pak Jokowi pernah tuh menyoroti soal dana stunting yang ternyata alokasi dananya lebih banyak kepada hal-hal yang sifatnya expose atau kemudian apa seremoni begitu ya. Nah, hal-hal seperti itu mengindikasikan bahwa mentalitas untuk bekerja secara efektif dan tepat sasaran tidak sepenuhnya hadir di dalam pemerintahan kita. Apalagi kemudian ada kepentingan politik di sana dan semuanya punya potensi untuk kemudian melakukan pelanggaran. Jadi memang dalam hal ini kita harus menagih ya Bawaslu untuk lebih proaktif, lebih sigap lagi. Karena kalau mengandalkan masyarakat, ya terus terang tadi hambatannya banyak begitu. Walaupun masyarakat juga melakukan hal yang sama dengan segala modalitas yang mereka punya. Nah, Bawaslu yang saya kira itu sampai hari ini itu kita masih tunggu begitu karena contoh soal beberapa kasus itu pendekatannya cenderung ya menyerah kepada tidak ada pasalnya, lalu ada aturan, tidak ada sanksinya. Nah, padahal kalau dia mau progresif, misalnya undang-undang itu memberikan power yang sangat besar pada Bawaslu yang disebut dengan penanganan pelanggaran administratif, yang sanksinya bahkan bisa memutuskan tidak diikutsertakannya peserta pemilu dalam tahapan tertentu. Tinggal kemudian komitmen, kemauan, dan juga konsistensi untuk bekerja secara progresif tadi itu. Anda sepakat Mbak Bivif dengan apa yang dikatakan kemudian Mbak Titi, memang semuanya punya handphone, bisa melaporkan, tapi tidak semuanya punya keberanian untuk melaporkan. Iya, itu jadi soal. Jadi gini, kalau misalnya dibilang masyarakat sipil juga hanya menyebarkan berita-berita yang tidak benar, sebenarnya tidak betul. Karena sebenarnya kelompok-kelompok masyarakat sipil itu kami merasa tidak punya kemewahan untuk memilih saluran mana yang harus kami gunakan untuk mempermasalahkan hal-hal ketidakadilan selama masa pemilu ini. Sehingga kami ke Bawaslu, kami ke DKPP, ke KPU juga pernah, dalam banyak hal ya, artinya berbagai cara yang tersedia, forum yang formal sesuai undang-undang pemilu yang tentu saja kami semua sangat pahami,
maupun yang informal berupa pelaporan-pelaporan langsung oleh masyarakat, rekaman dan seterusnya, tetap diupayakan. Jadi semua channel ini harus kita jaga betul, karena kita ingin supaya pemilu kita jujur dan adil. Betul. Nah, tapi pertanyaan Mbak kan tadi benar sekali, masyarakat juga tidak sepenuhnya merasa aman untuk melakukan perekaman maupun pelaporan-pelaporan seperti itu, karena undang-undang kita juga tidak melindungi. Kita masih punya undang-undang soal ITE misalnya, yang bisa dengan mudah menjerat orang-orang dengan pasal-pasal pencemaran nama. Belum lagi yang sifatnya bukan undang-undang tapi tekanan yang diberikan langsung, bahkan kadang-kadang di muka publik. Awas ya kalau Anda mengatakan ini saya ancam, saya bawa kamu. Ancaman seperti itu yang mungkin saja tidak berujung pada pengadilan ataupun pemenjaraan apalagi, tapi kan ancaman seperti itu ketika diucapkan di muka publik juga satu membuat orangnya takut, tapi kepada publik juga memberi pesan yang kuat bahwa jangan kalian macam-macam untuk mempersoalkan berbagai peserta pemilu karena ada jeratan hukum yang mungkin bisa menjerat Anda. Belum lagi yang di lapangan, yang didatangi langsung dan lain sebagainya, yang juga terjadi. Nah, ini sebenarnya situasi yang sekarang tengah kita hadapi bersama. Nah, itu justru kuncinya memang karena ada tangan-tangan kekuasaan yang kadang-kadang kalau kita berbicara legal formal saja, Mbak, mungkin memang tidak sepenuhnya akan terjadi seperti saya katakan, ancaman nanti saya laporkan ke polisi. Mungkin hanya ancaman, tapi kan ketakutan dengan kenyataan adanya proses hukum itu dua hal yang berbeda. Ketakutan itu semua orang bisa lakukan atau bisa rasakan dengan lebih cepat, dan itu yang belakangan ini sering terjadi. Apalagi memang sudah ada 1-2 contoh-contoh di mana mantan jurnalis seperti Aiman Wicaksono, mantan ya karena dia juga sudah mencalonkan diri, atau misalnya jurnalis lainnya yang juga diancam di muka publik, itu sudah memberikan pesan yang kuat sehingga memberikan juga ancaman yang membuat masyarakat juga punya kekhawatiran. Ya, jadi geraknya harus rame-rame. Saya tidak bilang tidak perlu, tapi hal-hal seperti ini juga harus kita jaga sama-sama. Karena keinginannya kita ingin pemilu ini jurdil, sehingga nanti punya legitimasi. Oke, Mas Habib, ini kan kalau kita lihat, oke lah betul semua orang punya handphone, tapi tidak semua orang punya keberanian, apalagi kemudian nanti yang ditakutkan adalah pengancaman begitu. Nah, Anda melihatnya seperti apa? Ya, saya pikir situasinya jauh berbeda ya saat ini dibanding misalnya 2019 ya. Saya mengalami sendiri sebagai politisi yang bergerak di di tingkatan bawah ya. Sekarang ini sangat tidak leluasa karena kita bergerak sedikit sudah ada Bawaslu yang datang ikut mengawasi, sehingga sangat terbatas justru gerakan kita ya sangat terbatas. Nah, sehingga bagaimana mungkin kami melakukan pelanggaran dengan pengawasan yang demikian ketat gitu. Nah, jadi kemudian soal himbauan kita ya, ini himbauan semua pasangan calon juga agar masyarakat ikut mengawasi. Tetapi kan semua pasangan calon juga senapas mengatakan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat itu harus dilakukan juga dengan bukti-bukti yang ada. Ya, nggak mungkin kita mengedukasi masyarakat ya untuk menyampaikan sesuatu yang tidak ada buktinya gitu. Nah, itu yang harus kita kita perkuat terus, harus seimbang gitu. Kalau enggak akan menjadi anarki. Kalau semua yang dituduhkan masyarakat harus diasumsikan sebagai benar, itu akan terjadi anarki karena masing-masing masyarakat ada versi laporannya masing-masing dan ada versi kebenarannya masing-masing. Bagaimana kita menerapkan parameternya ya dengan instrumen-instrumen hukum gitu. Jadi tetap saja saya pikir masyarakat nggak takut kok kalau dia benar, kalau dia punya bukti. Yang takut itu adalah orang yang mau playing victim, orang yang mau fitnah ya, orang yang mau menggunakan instrumen tersebut untuk menguntungkan dirinya secara curang. Kalau niatnya memang curang ya pasti takut gitu loh. Dan ini pemerintah Mbak Bivitri tadi katakan misalnya ada instrumen hukum undang-undang ITE dan lain sebagainya. Mungkin Mbak Fitri kurang update juga ya bahwa di pemerintahan Pak Jokowi ini sudah 2 kali undang-undang ITE itu direvisi ya. Pasal 27 baru kemarin direvisi pasal 28 juga ya. Unsur antar golongannya juga sudah dihilangkan.
Begitu juga di KUHP yang baru, Mbak Bivitri ya. Kita mengenal yang namanya azas dualistis ya di pasal 36 ya. Lalu juga bagaimana Undang-Undang 146 yang paling sering dijadikan alat untuk menjerat orang yang dianggap secara politik itu sudah diganti dengan pasal 263 di KUHP baru yang jauh lebih adil gitu kan, karena orang baru bisa dijerat dengan berita bohong, pasal berita bohong tersebut kalau terjadi kerusuhan akibat apa yang disampaikan. Jadi sekarang kita punya infrastruktur hukum ya, punya peraturan perundang-undangan yang jauh lebih baik daripada sebelum-sebelumnya. Oke, silahkan Mbak Bivitri. Ya, jadi saya perlu klarifikasi karena satu KUHP itu belum berlaku ya, baru berlaku 2026. Kemudian kalau Undang-Undang ITE sebenarnya pasal 27 ayat 1 dan 2 dan 3 ini yang sering kita permasalahkan sebenarnya belum berubah terlalu banyak. Bahkan masih ada nanti siang ini Haris dan Fathia itu yang terkena pasal-pasal pencemaran nama juga baru akan menyampaikan pledoinya nanti siang misalnya. Itu salah satu contoh saja. Dan ada beberapa pasal lainnya yang juga masih kerap digunakan sekarang sedang kami ajukan ke Mahkamah Konstitusi yaitu peraturan mengenai hukum pidana yang juga soal menyebarkan berita onar yang artinya masih banyak pasal-pasal hukum yang masih bisa digunakan dengan konstruksi hukum sedemikian rupa untuk orang-orang yang mencoba untuk kritis. Nah ini situasi sebenarnya yang sekarang tengah terjadi. Nanti siang masih ada sidang kok soal itu. Artinya memang masih aktif. Masih ada prosesnya yang harus digulirkan. Masih ada proses dan masih sering dijadikan ini cara untuk mengancam juga. Hati-hati loh nanti jangan lupa Anda bisa kena pasal pencemaran nama misalnya seperti itu. Jadi situasinya masih belum seindah yang kita harapkan yang tadi kita bahas begitu Mbak. Belum seindah seperti yang kita harapkan ternyata Mas Habib. Mas Habib masih di mute, maaf. Ya ini sudut pandang soal gradasi. Orang yang mungkin paradigmanya memandang semua secara pesimis ya menyampaikan apa yang seperti disampaikan Mbak Titi. Tapi kita lebih kepada ikhtiar ya. Bukan tidak ada perbaikan sama sekali. Dan KUHP baru itu walaupun ya soal dualistik itu ya kalau bisa dipahami. Walaupun baru berlaku ketika KUHP nanti disahkan. Tetapi politik hukum kita sudah seperti itu dan mulai sekarang sudah bisa diterapkan. Ya, bagaimana setiap pembuktian ujaran ya apakah itu mencemarkan nama baik atau lain sebagainya harus dibuktikan ada mens reanya sudah bisa diterapkan saat ini. Gitu loh. Kenapa? Itu kan politik hukum. Politik hukum. Ya memang karena kan perlu penyesuaian. Ini kan kita bikin KUHP. Itu kan konteks yang lain. Yang Anda sampaikan KUHP belum berlaku bukan untuk mengham. Oke, Mas Habib terakhir singkat saja. Berarti untuk pasangan Prabowo Gibran sudah mengajukan cuti ya? Mas Habib? Peraturan yang begitu besar. Mas Habib, sayang sekali kita terputus audionya. Mbak Titi, terakhir Mbak Titi, dengan adanya PP 53 tahun 2023 ini, apa yang harus dicermati baik dari pemilih dan juga pasangan calon? Mbak Titi, silakan. Mbak Titi Anggraini. Mbak Titi. Baik, kita mengalami gangguan komunikasi dalam dialog kita, sayang sekali, tapi kita akan mencoba untuk memperbaiki sambungan internet karena memang tadi kita masih membahas soal bagaimana peraturan pemerintah nomor 53 tahun 2023. Mbak Titi, bisa dengar suara Adisti di studio? Mbak Titi? Nampaknya belum. Ya, baru terdengar kembali tadi. Tidak terdengar. Mohon maaf, kita sempat terputus. Mbak Titi, terakhir singkat saja, apa yang harus dicermati baik itu untuk paslon dan juga pemilih dengan adanya PP 53 tahun 2023? Karena kalau kita lihat memang cutinya cukup 1 hari di hari kerja, kemudian ketika memang pasangan calon ini bisa dikatakan tidak terpilih begitu ya kan, bisa kembali aktif ke jabatan sebelumnya.
Iya, potensi dan bias penyimpangan itu sangat mungkin dan sangat kuat untuk terjadi. Karena memang pengalaman selama ini baik di pemilu, baik di pilkada, pemilu itu pileg pilpres ya, ruang-ruang penyimpangan itu terjadi dan kemudian mendapatkan selalu evaluasi dari kita. Sayangnya kan regulasinya tidak berubah. Sampai hari ini regulasinya masih sama dan penyimpangan itu masih terbiarkan untuk bisa terjadi. Oleh karena itu saya kira satu, saya berharap banyak kepada teman-teman media. Karena media sebenarnya yang lebih punya keleluasaan untuk mengekspos dan memberitakan ini. Sementara kalau masyarakat sipil tentu saja gerakan itu juga senantiasa ada ya. Masyarakat organisasi masyarakat sipil seperti Perludem, JPPR, KIPP berusaha untuk bisa ambil peran. Tetapi memang itu tidak mudah. Dan yang berikut adalah menyoroti kinerja Bawaslu. Meskipun Bawaslu ditopang oleh personel yang sangat banyak, kewenangan yang sangat besar, baik dari sisi kelembagaan ataupun anggaran, ternyata kalau dibandingkan pemilu 2019, ada penurunan performa yang menurut saya itu cukup mengkhawatirkan. Dan ini dorongan kita atau kemungkinan, atau bukan dorongan ya, tetapi justru sorotan dan desakan bagi Bawaslu untuk lebih efektif dan sigap lagi di dalam melakukan pengawasan dan penegakan hukum pemilu. Itu harus terus kita suarakan. Karena memang kalau Bawaslu-nya saja tidak sigap dan tidak proaktif, di tengah dinamika kompetisi yang jauh lebih sengit dengan keterlibatan pejabat negara yang jauh lebih banyak, nah ini akan mengganggu kualitas dan kredibilitas pemilu kita, Mbak Adisti. Itu yang tentu saja kita harapkan bersama-sama ya, kemudian menciptakan pemilu yang jujur, adil, begitu ya. Nah terakhir, saya mau ke Mas Habib. Mas Habib, besok kan hari Selasa, masa kampanye dimulai begitu tanggal 28 November. Untuk pasangan Prabowo Gibran, apakah kemudian kampanye ini besok mulai cuti atau seperti apa, berbarengan kampanyenya atau membagi tugas? Terakhir. Ya, saya belum dapat update ya. Yang jelas kami pasangan Prabowo Gibran komit untuk mematuhi semua peraturan perundang-undangan ya terkait pemilu ini dalam melaksanakan aktivitas kampanye. Kami menyerukan ya masyarakat untuk kritis mengawasi kinerja pelaksana dan pengawas pemilu untuk memastikan tidak terjadinya pelanggaran-pelanggaran. Namun ya dalam satu tarikan napas yang sama, kami juga menghimbau masyarakat untuk menghindari perbuatan menyebarkan fitnah, menyebarkan tuduhan yang tidak ada dasar dan tanpa buktinya, demi menjaganya ketertiban ya dalam pelaksanaan pemilu ini. Oke, terakhir Mbak Bivitri, singkat saja. Ya, memang kita harus perhatikannya sekarang jauh lebih detail karena tadi di dua hal kita bisa lihat ya. Pertama, penggunaan anggaran yang sangat mungkin kalau cutinya hanya 1 hari dalam seminggu itu akan sangat susah untuk dibedakan dalam kapasitas apa mereka sedang melakukan kegiatan. Nah, jadi tentu saja kita dorong terus supaya pengawasannya jauh lebih ketat gitu ya. Dan yang kedua untuk juga sangat mendorong Bawaslu terutama dan seluruh jajarannya supaya lebih responsif dan pegangannya jangan terlalu legalistik pada pasal, tapi pada kualitas pemilu. Betul-betul harus jujur dan adil untuk semua pasangan calon. Kita sama-sama punya harapan yang sama begitu ya, pemilu 2024 ini tercipta jujur dan juga adil. Kemudian ada peran-peran, salah satunya adalah media yang punya peran besar juga untuk melakukan pengawasan. Terima kasih Mbak Bivitri telah bergabung bersama kami. Sebelumnya ada Mbak Titi Anggraini dari Perludem dan juga ada Mas Habibur Rahman dari Partai Gerindra. Terima kasih, selamat pagi, sehat-sehat selalu. Pagi, terima kasih Mbak.